kami selalu bersama. Pulihkan kami, tinggal dalam kasih-Mu yang selalu ku bersama-Mu, Tuhan. Pulihkanku bagai Raja Wali, terbang bersama-Mu, ku dipimpin Roh dalam kuasa kasih-Mu. Sekali mereka bawa tinggal dalam kasih-Mu. Bawaku tinggal dalam kasih-Mu yang selalu ku bersama-Mu, Tuhan. Pulihkanku bagai Raja Wali, terbang bersama-Mu, ku dipimpin Roh dalam kuasa kasih-Mu, terbang bersama-Mu, terbang bersama-Mu, ku dipimpin Roh dalam kuasa kasih-Mu, terbang bersama-Mu, terbang bersama-Mu, ku dipimpin Roh dalam kuasa kasih-Mu. Bersama
sudah berlalu seperti yang baru, saudara. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa kami mencintai, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu membentuk rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku yang selalu air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami, mari saya jemaat bagi berdiri. Kita siapkan hati kita mendengar firman. Biarlah firman Tuhan menantang ulang hati kita, menjelaskan hidup kita, bahwa hidup kita sudah berencana. Dalam kasih kami berdoa. Air mengalir yang tiada
Terima kasih Bapa. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Bapa. Terima kasih pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, menaikkan pujian dan penyembahan di tempat ini. Dan kami tahu satu perkara, Kau hadir bersama-sama dengan kami. Sebab firman-Mu menjamin kami, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan Bapa. Kami bawa setiap masalah kami bawa setiap persoalan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas hidup kami semua. Pimpin kami dan tuntun kami hari-hari ini. Dan saat ini Bapa, kami mau belajar firman. Buka singkapkan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman dan mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat di tengah kami. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Kau memberkati kami kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu, menghambat, menghalangi kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Jadikan hamba juru bicara lain cakap pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan hamba, tapi oleh kuasa Roh-Mu yang bekerja di dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebab roh yang ada dalam diri kami lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Perhatikan baik-baik di situ. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Perhatikan di situ ada kasih, ada dan nilai. Ya, kasih. Kalau kita perhatikan apa itu kasih, nanti kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 itu di situ membahas tentang kasih.
kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah, Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Amin. Saya tidak dapat mengukur nilai kata-kata saya berdasarkan seberapa mengesankan pidato saya atau khotbah saya. Pidato yang paling fasih sekalipun mungkin tidak menyampaikan sesuatu yang berharga. Adolf Hitler fasih dan persuasif, dan karunia berbahasa roh dapat diterapkan secara egois dan digunakan untuk menyakiti orang lain daripada membangun mereka. Karunia roh itu ada yang Tuhan berikan untuk membangun jemaat. Amin, saudara. Ya, kalau kita lihat lagi dalam pasal-pasal yang lain, di situ karunia roh diberikan untuk apa? Untuk membangun umat Tuhan, untuk meneguhkan. Dan kalau punya karunia roh saja, tetapi tidak punya kasih, sama sekali firman Tuhan berkata tidak berguna. Amin, amin. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini. Di situ dikatakan motivasi utama dalam semua perkataan kita, dalam semua percakapan kita seharusnya adalah kasih. Apakah percakapan kita, semua kata-kata kita penuh dengan kasih atau penuh dengan amarah, penuh dengan makian, penuh dengan segala macam hal-hal yang buruk, penuh dengan kutuk yang keluar dari mulut kita. Dan itu tidak boleh terjadi. Kata-kata kita harus penuh dengan kasih. Coba perhatikan, kita lihat ayat 4 coba. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, perhatikan di situ. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri. Nah, perhatikan, kita perlu kembali koreksi hidup kita. Apakah ini kita hidup dalam kasih atau kita masih belum hidup dalam kasih? Ini yang harus kita perbaiki dari hidup kita. Amin. Tuhan mau supaya kata-kata kita penuh dengan kasih, sehingga orang yang mendengar setiap perkataan kita, dia merasa senang, dia merasa tidak ditekan, dia merasa bahwa dia dipedulikan. Ini yang Tuhan rindukan terjadi. Kata-kata kita penuh dengan kuasa. Amin, amin. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita melakukannya. Ya, motivasi utama dalam semua perkataan kita, dalam semua percakapan kita seharusnya adalah kasih. Apa yang dapat saya katakan yang akan membangun orang ini, menyemangati mereka, memberi manfaat bagi mereka, mendekatkan mereka kepada Tuhan, ucapan yang fasih atau berbicara dalam bahasa roh yang mungkin mengesankan orang lain, tetapi tidak bagi Tuhan. Tuhan mengukur perkataanmu berdasarkan kasih. Tuhan mengukur perkataan kita berdasarkan apa? Kasih. Gong dan simbal itu keras dan riuh, tetapi pada akhirnya kosong.
hampa, berbenturan tanpa isi yang bermakna. Paulus mengatakan bahwa kita tidak dapat mengukur nilai perkataan kita berdasarkan kesan yang ditimbulkan oleh ucapan kita. Tuhan menggunakan ukurannya kasih. Ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bayangkan, punya iman yang bisa mengatakan gunung itu pindah dan gunung itu pindah, dia bergeser dan dia pindah ke laut. Saudara bisa bayangkan itu satu hal yang power yang begitu luar biasa, tetapi Tuhan tidak menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita tidak punya kasih, kasih itu tidak sombong. Dia katakan di situ, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu berarti apa? Hati kita yang perlu dibereskan, hati kita yang perlu dipulihkan sama Tuhan. Masih ada hal-hal yang demikian, mari kita kerat dan kita buang jauh-jauh itu dari hidup kita, dari hati kita. Biarlah kasih Tuhan itu mengalir dan tinggal dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kata-kata yang kita keluarkan, itu semua mempunyai power yang luar biasa. Amin, amin, haleluya. Nah, kita belajar hal yang luar biasa pada pagi hari ini. Kontribusi saya kepada dunia diukur bukan dari karunia yang saya bawa, tetapi dari kasih yang saya bawa. Karunia bernubuat yang melimpahkan pengetahuan, yang mengungkapkan misteri Allah bagi hati yang sangat membutuhkan, adalah karunia yang berdampak besar. Begitu pula iman untuk percaya bahwa Allah dapat melakukan apa saja dan bahwa kuasanya yang menyingkirkan rintangan dalam hidup sesungguhnya menunjukkan dan sangat dibutuhkan. Tetapi itu semua tidak membuat seseorang berharga dengan sendirinya. Sejauh mana kita mengasihi orang lain, sejauh itulah arti hidup kita. Ya, sejauh mana kita mengasihi orang lain, sejauh itulah arti hidup kita. Tanpa kasih, kita menyalahgunakan penggunaan karunia kita. Kita melakukan untuk pamer, mendapatkan pengakuan atau kekuasaan, keinginan agar orang lain mengetahui kebenaran, seharusnya hanya dimotivasi oleh kasih dan akan paling dengan mudah diterima ketika hal itu terjadi. Dan meskipun mereka yang memiliki pengetahuan atau iman yang besar, yang tampaknya paling berharga bagi gereja atau organisasi lain, namun mereka tidak akan berarti apa-apa ketika karunia mereka tidak disertai dengan kasih. Nilai mereka justru menyusut dan mereka lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Ya, di luar sana banyak yang demikian, tetapi di sini tidak ada. Ya, Tuhan mau supaya kita belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kata-kata kita, tindakan kita dan semua itu berdasarkan kasih Tuhan. Amin.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Bayangkan, bisa menyerahkan hidupnya untuk dibakar. Apa enggak konyol itu? Kalau orang sekarang bilang itu konyol, mau mati. Banyak orang menyerahkan hidupnya untuk cinta, tapi dia putus cinta mulai melakukan bunuh diri. Ya, kalau di Jepang begitu sudah stres, banyak orang mulai, apalagi anak-anak sekolah itu mulai cari dan mulai bunuh diri. Karena apa? Karena tekanan yang begitu berat dalam belajar. Ya, nah ini tidak boleh terjadi. Belajar itu seharusnya menyenangkan. Amin. Baca Alkitab itu seharusnya menyenangkan. Doa itu seharusnya menyenangkan, bukan dengan terpaksa. Memuji Tuhan itu sesuatu yang menyenangkan, bukan dengan terpaksa. Kalau kita baru belajar ya gak masalah, tapi kalau kita seharusnya sudah tahu apa yang harus kita kerjakan, harus menyenangkan dengan penuh apa? Kasih. Nah, Tuhan mau supaya kasih itu begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di sini, imbalan atas pengorbanan diri berbanding lurus dengan apakah saya melakukan dengan kasih atau tidak. Tanpa kasih tidak ada imbalan. Sebesar apapun pengorbanannya, kasih dan sekecil apapun pengorbanannya, imbalannya besar kalau kita mengasihi. Pengorbanan diri untuk alasan apapun selain kasih adalah sia-sia. Hati-hati, setiap pengorbanan diri yang tidak benar-benar lahir dari kasih adalah bentuk manipulasi. Itu adalah upaya untuk menyedihkan yang membeli rasa hormat dari sisi manusia dan mendapatkan upah dari sisi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mudah dibujuk dan manusia biasanya juga tidak. Kita mungkin terkesan dengan pengorbanan seseorang, tetapi kita seharusnya tidak terkesan jika pengorbanan itu tidak benar-benar didorong oleh kasih. Ya, jadi Tuhan mau tetap yang paling utama dari hidup kita adalah apa? Kasih. Perhatikan di ayat terakhir. Demikian ayat 13. Di situ dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Amin. Itu adalah sifat Tuhan sendiri. Karena kasih dia mengorbankan anaknya. Karena kasih, bukan karena yang lain. Dia menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Dia menebus kita dari segala kesalahan kita. Dia menebus kita dari segala kejahatan kita. Tuhan mau supaya apa? Kita dipulihkan, kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Amin. Nah, itu yang harusnya terjadi. Karena apa? Karena kasih Tuhan. Jadi tidak ada yang kita katakan, tidak ada yang kita miliki, dan tidak ada yang kita korbankan yang memiliki nilai selain kasih. Kasih adalah ukuran sejati dari segala sesuatu. Jika saya mengajar sekolah minggu atau berkhotbah atau mengunjungi orang sakit, jika saya tidak memiliki kasih, saya bukan apa-apa. Jika saya bekerja membesarkan anak-anak saya, menghidupi keluarga saya, tetapi tidak memiliki kasih, saya tidak mendapatkan
jika saya mencapai semua yang saya rencanakan, mewujudkan semua impian saya, memenuhi semua tujuan dan sasaran hidup saya, tetapi tidak memiliki kasih, saya tidak mencapai apapun. Ya, kita tidak akan mencapai apapun. Segala kehebatan tidak bisa. Hanya karena untuk menyombongkan diri, hanya karena untuk pamer dan segala macam. Tidak. Tetapi di sini hanya karena apa? Kasih. Ketika kasih itu tidak ada di dalam semuanya, berarti kita tidak mencapai apapun juga. Amin. Coba perhatikan di ayat ketiga, di situ dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Ya, tidak ada faedahnya bagi kita semua kalau kita tidak berjalan dalam kasih Tuhan. Ya, karena kasih itu adalah sifat Allah sendiri dan itu adalah Allah. Ya, iman, pengharapan dan kasih yang lebih besar adalah kasih. Berarti apa? Kita harus mengembangkan diri kita lebih banyak untuk mencari kasih Tuhan dan juga mempraktikkan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari, dan biarkan kasih itu mengalir, bukan dengan terpaksa, ya, tetapi kita tahu diri, kita tahu bagaimana kita harus mengerjakan, kita tahu bagaimana kita harus melakukan. Amin, amin, haleluya. Jangan tegang, kita belajar untuk Tuhan ajar kita untuk kita saling mengasihi, ya, kata-kata kita penuh dengan kasih, ya. Jadi itu semua harus meluap dari hati. Kalau kata-kata kita bilang apa? Ada orang yang bilang begini, mulutnya doang yang begitu, tetapi hatinya baik. Benar apa tidak? Firman Tuhan bilang salah besar. Karena yang keluar dari mulut itu semua meluap dari hati. Ya, jadi apa yang dikatakan mulut kita itu semua mencerminkan hati kita. Nah, ini yang harus kita benar-benar bertobat, benar-benar harus dipulihkan dari hidup kita, sehingga kita tidak terjebak. Tuhan tidak mau kita terjebak di sana, tetapi Tuhan mau kita keluar dari kondisi seperti ini. Amin, amin. Nah, di situ dikatakan apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Sabar dalam tekanan apapun, tetap Tuhan mau kita sabar menghadapinya. Ya, bukan dengan marah-marah, bukan dengan segala macam emosi yang harus kita keluarkan. Nah, di situ dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Murah hati punya selalu tersenyum, ya, bukan dengan paksa. Orang kalau lihat senyum kita terpaksa itu, orang sudah tahu bahwa itu terpaksa. Karena apa? Kita tidak bisa menipu, wajah kita tidak bisa menipu. Amin, amin. Jadi senyum itu penuh dengan kasih, penuh dengan ketulusan. Itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Tidak cemburu, ya. Di situ ia tidak cemburu. Masih ada yang cemburu? Enggak ada. Sini enggak ada, di luar sana banyak. Masih ada yang suka iri hati? Oh, enggak ada di sini. Di luar sana banyak, ya. Nah, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Tidak menganggap dirinya paling hebat, paling segala, tidak. Tetapi dia tidak sombong. Tuhan tidak mau kesombongan itu
ada dalam hidup kita. Kalau ada pun kita mulai minta Tuhan mengikis dari hati kita, membuat jauh-jauh dari hidup kita. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak suka marah-marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sudah tahu, ketika kita marah-marah dan simpan kesalahan orang lain, kita menyimpan penyakit dalam hidup kita. Kita menyimpan sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita. Kenapa? Sakit hati itu akan menjadi hal yang buruk dalam hidup kita. Jadi jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain, jangan pernah menyimpan sakit hati. Ketika kita simpan sakit hati, mungkin hari ini tidak, besok tidak, lusa tidak, tetapi hari-hari yang selanjutnya itu akan membuat kita hancur. Karena akan timbul berbagai macam sumber penyakit. Ada kanker, ada segala macam. Zaman dulu orang gak pernah kenal itu kanker. Amin. Kenapa? Orang hidup baik-baik saja. Paling pagi dia bangun tidur, habis itu dia pergi ke ladang, ya kan? Dia pergi ke sawah, dia kerja keras untuk menghasilkan. Hidup mereka di rumah baik-baik saja. Ya, mereka tidak pernah mengenal itu. Tetapi kalau kita perhatikan hari-hari ini, kenapa banyak orang yang mengalami hal itu? Kenapa? Satu hal, menyimpan kesalahan orang lain. Iri hati kita simpan, tidak bisa mengampuni, itu pun hal yang buruk. Jadi hati kita ini bukan menimbun sampah, tetapi Tuhan mau hati kita ini benar-benar hati yang telah dipulihkan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau hati kita ini benar-benar bersih. Hari demi hari kita mulai membersihkan hati kita. Mulai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mulai kita singkirkan itu dari hati kita. Kita buang jauh-jauh. Ya, tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita membangun diri kita di atas dasar iman yang kuat, di atas dasar pengharapan dan kasih Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau itu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, sehingga ketika kita melangkah, kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan, kita melihat perkara-perkara ajaib pasti terjadi dalam hidup kita. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita bimbang dan ragu, tapi percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita percaya. Kalau kita percaya bukan hanya sedikit saja, hanya sekian persen, tapi Tuhan mau kita 100% percaya sama Tuhan. Ketika kita bilang kita percaya sama Tuhan, berarti seluruh hidup kita mempercayakan Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Apa yang perlu kita bimbang dan ragu lagi? Tidak ada yang perlu kita khawatir, tidak ada yang perlu kita bimbang dan ragu, tetapi kita melihat penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Amin. Segala sesuatu kita dimudahkan, kita urus ini, kita kerjakan ini, semuanya lancar-lancar saja. Hati kita penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Kita menawarkan sesuatu di pasar, orang melihat dari cara bicara kita, mereka pasti akan memberikan diskon yang luar biasa. Itu bisa terjadi. Kenapa? Dengan kehadiran kita, orang bisa merasakan kasih Tuhan itu mengalir dalam sekeliling kita. Bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Nah, ini yang harus kita bawa dalam dunia ini. Kita dimanapun kita berada, Tuhan mau kasih Tuhan itu menjalar, kasih Tuhan itu mengalir dalam
setiap kita. Ayat 8, ayat 7 dulu. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan, karena itu adalah sifat Allah sendiri, tidak berkesudahan. Ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi kalau kita perhatikan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat hari-hari ini, membangun kasih itu dalam hidup kita. Ya, kalau kita perlu perhatikan di sini. Ayat 13 berkata bahwa apa? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kita punya iman, boleh saja. Kita punya pengharapan, penting dalam hidup, sangat penting. Iman, pengharapan penting. Tetapi terlebih penting, kita harus punya kasih. Semua itu berjalan karena kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kasih semua kita ada hari ini. Amin. Haleluya. Oke. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oleh mana oleh. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Pagi hari ini kami ada bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami belajar satu hal di sini, Tuhan. Ada dua hal yang kami belajar. Ada kasih dan nilai itu. Mari Tuhan ambil kami, karena kasih itu adalah sifat Engkau sendiri. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari. Taruh itu firman dalam hati kami. Jadikan itu rema dan rema bagi kami. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kasih itu mengalir dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya baginya. Bagiku Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau taruh firman itu dalam hati kami. Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Biarlah kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi, menaruh kasih di atas segalanya Tuhan. Di atas iman kami, di atas pengharapan kami, ada kasih Tuhan yang memimpin. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat dalam kami. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat
di dalam kami semua. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita hidup dengan penuh kasih. Kalau kita masih hidup dengan kesombongan, kita masih hidup dengan iri hati, kita masih hidup dengan berbagai macam hal yang buruk, dengan kejahatan kita, dengan pemikiran-pemikiran yang jahat. Hari ini, mari saat ini kita bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami semua, Bapa, ini kami semua. Kami datang membawa hati kami datang membawa seluruh hidup kami. Seluruhnya kami serahkan dalam tangan kasih. Selidiki kami, lihat hati kami Bapa. Angkat itu semua daripada kami. Terima kasih. Kami rindu hidup dalam kasih. Kami merindukan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian. Selidiki hati, lihat hati. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Dan bagaimana hidupku tak ada yang tersembunyi.
telah pulihkan kami. Hari ini kami mulai belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kami belajar, biarlah kasih-Mu tetap tinggal dalam kami. Engkau memimpin kami dalam segala perkara. Ada kasih di atas segalanya. Terima kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat dalam kami. Pimpin kami, tuntun kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Dan biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami, memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam kami. Biarlah kasih Tuhan itu tetap ada bersama dengan kami. Dalam hati kami, tetap menuntun kami, memimpin kami dalam segala perkara Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan jadikan firman itu rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, memimpin kami dan menuntun kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan. Kami tidak mau mencuri sedikit daripada kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ambil alih dan pimpin kami semua. Kuduskan, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Mari para pelayan perjamuan. Berlimpah-limpah atas kami para pelayan perjamuan suci. Dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami imani seperti yang kami nyanyikan, kami dijadikan baru oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat tinggi roti ini dan dengarkanlah perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan karena tinggi, karena camuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu itu, pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku olehnya. Aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mau layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudaraku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuhmu. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkanlah perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum. Ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi
cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus, cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena timbang, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusuk. Oleh darahmu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhanku. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darahmu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisah selama-lamanya. Amin, saudaraku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan, membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Curahkanlah berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus, dan biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari berikan salam satu dimulai. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat tangan, kita mau berdoa untuk setiap perpuluhan. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap perpuluhan yang kami bawa Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, Engkau tumpang tangan berkati setiap perpuluhan ini, biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus, dan Engkau memberkati kami kembali di dalam nama Yesus. Apa saja yang kami kerjakan berbuat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan setiap persembahan pun yang kami bawa kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, Bapa nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir, dan perjamuan suci juga sudah berjalan dengan baik. Tuhan, Engkau menjadikan kami satu dengan Engkau, dan Engkau satu dengan kami semua di sini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat dan dahsyat atas kami semua dalam nama Yesus. Berkati kami, urapi kami, apapun yang kami dengar pada saat ini, apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini, biar jadi berkat yang besar bagi kami. Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, baik itu dari pimpinan kami yang tertinggi, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka dalam setiap langkah mereka juga dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Para pemimpin gereja, baik itu di GBI, semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tetap ambil alih dan Tuhan pimpin rencana sidang majelis daerah nanti yang ada di Rainforest. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena halangan apapun juga masalahnya Tuhan, sakit, penyakit atau apapun Tuhan, lawan mereka Tuhan, jamah Tuhan, pulihkan dan sembuh
dan juga Tuhan berkati dalam setiap perjalanan bisnis mereka juga, apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau berkati kami kembali dengan luar biasa dimanapun kami berada, kami jadi berkat besar Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan melimpah-limpah dalam kami semua, memimpin kami, menuntun kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk lift kami yang harus kami selesaikan. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Seberapapun yang kami kumpulkan pada hari ini, mari Tuhan tetap Engkau memberkati sehingga kami boleh menyelesaikannya di dalam nama Yesus. Segala urusan kami pun kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih dan pimpin, biarlah semua boleh terselesaikan dengan baik. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya.